dapatlah saya tempat penginapan. Itu situasi udah jam 12 sampai jam 1 malam kalau nggak salah guys. Jadi udah sepi, udah sunyi, udah semua hal bisa terjadi sih sebenarnya. Tapi sebelum saya melakukan perjalanan ini, saya banyak bertanya kepada orang-orang, apakah perjalanan di Pulau Sumbawa malam hari itu aman? Mereka bilang aman. Cuma kita harus hati-hati terhadap binatang-binatang. Oke guys, bagaimana keseruan perjalanan menggunakan motor dari Bali ke Bima guys? Saksikan video ini guys. Tapi jangan lupa guys, bagi yang belum subscribe, yuk kita berteman dengan cara subscribe channel ini. Dan semoga channel ini berkembang dan terus memberikan manfaat bagi kita semua guys. Subscribe gratis guys. Dan kita lihat video ini. Oke guys, jumpa lagi di channel Anak Kemarin Sore guys. Channel yang bisa dinikmati oleh anak muda, anak-anak, orang tua guys. Semuanya ada di Anak Kemarin Sore channel. Untuk itu guys, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan pastinya dukung terus channel ini supaya lebih bisa berkembang guys. Oke, kali ini saya akan bercerita sedikit tentang perjalanan saya dari Bali ke Bima guys. Saya dari Bali ke Bima menggunakan sepeda motor guys, menyeberang Selat Lombok 2 kali nyebrang guys, dan waktu tempuhnya itu sekitar 18 sampai 20 jam dengan jarak tempuh sekitar 600 km guys, kurang lebih guys. Jadi guys, nggak tahu kenapa mengendarai motor adalah salah satu hobi saya guys. Saya merasa nyaman, merasa merdeka di atas motor. Saya nggak tahu kenapa setiap ada tugas yang harus saya kerjakan saat saya mengunjungi kabupaten-kabupaten di Bali, saya lebih sering menggunakan motor guys. Walaupun disediakan mobil juga supir, tapi nggak tahu kenapa sekali lagi bagi saya berada di sebuah motor dan mengendarainya adalah kemerdekaan yang bagi saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya bisa sambil mendengarkan musik, tentu saja nggak keras-keras banget ya guys musiknya, karena kita juga harus bisa mendengar klakson agar tidak membahayakan kita di perjalanan. Oke guys, tetap semangat guys di tengah kondisi negeri yang tidak menentu karena COVID-19. Tetap tersenyum, jangan panik. Dan saya yakin, kita semua yakin bahwa badai ini pasti berlalu guys. Saya berangkat dari Tabanan, Bali jam 9 pagi guys. Jam 9 pagi saya menuju ke Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali. Dari Tabanan ke Karangasem, Pelabuhan Padangbai, Bali, waktu tempuhnya itu sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh 55 km guys. Saya berjalan santai menuju ke Pelabuhan Padangbai sambil menikmati keindahan Bali yang akan saya tinggalkan sementara guys. Sampai di pelabuhan jam 11 siang, saya membeli tiket, kalau tidak salah hitungannya per motor ya guys, satu orang satu motor. Beda-beda golongannya guys. Kalau mobil SUV, MPV itu punya tarif sendiri, pick up punya tarif sendiri, mobil truk muatan besar juga punya tarif sendiri guys. Motor pun ada 2 golongan guys. Di kapal kita bisa santai, bisa tiduran, bisa ngobrol, bisa lihat-lihat situasi pemandangan laut guys. Dari Bali ke Lombok itu memakan waktu 4 sampai 5 jam guys.
dengan jarak tempuh kurang lebih 150 km. Dan akhirnya saya sampai di Pelabuhan Lembar, sudah masuk di kawasan Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok. Saya turun, saya sampai di Pelabuhan Lembar, Lombok jam 4 sampai jam 5 sore guys. Kurang lebih jam 4 atau jam 5 sore. Lalu saya keluar dan saya meneruskan perjalanan untuk menuju ke Pelabuhan Kayangan, sebelah timurnya Pulau Lombok. Jarak tempuh dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Kayangan itu waktu tempuhnya adalah 3 jam. Dan jarak tempuhnya sekitar 70 sampai 80 km guys. Di perjalanan itu kita bisa menikmati suasana Lombok guys. Kita bisa lihat keindahan Gunung Rinjani dan segala hal yang ada di Lombok guys. Lombok juga salah satu pulau yang indah di Indonesia ini guys. Selama 3 jam saya menikmati perjalanan di Pulau Lombok menuju ke Pelabuhan Kayangan guys. Sampai di Pelabuhan Kayangan sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam saya sampai di Pelabuhan Kayangan. Kemudian saya beli tiket. Jarak tempuh dari Pelabuhan Kayangan menuju Pelabuhan Potatano Pulau Sumbawa itu kurang lebih 20 km guys. Jadi hanya ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Jadi jam 8 saya dari Pelabuhan Kayangan, kemudian sampai di Pelabuhan Potatano Pulau Sumbawa itu kurang lebih jam 10. Karena kapal juga harus bersandar guys, jadi 2 jam lah di atas kapal. Jam 10 malam saya sampai di Pelabuhan Potatano Pulau Sumbawa. Guys, ini adalah medan terberat dan jarak tempuh terjauh yang harus saya lalui untuk menuju ke Bima guys. Dari Pelabuhan Potatano menuju Bima itu memakan waktu sekitar 7-8 jam guys. Dengan jarak tempuh sekitar 350 km.
Guys, karena situasi tidak memungkinkan malam hari, ya saya baru sampai di Pelabuhan Potatano itu jam 10 malam, maka saya berniat untuk mencari penginapan guys. Akhirnya saya keluar dari Pelabuhan Potatano itu, awalnya masih ada desa, masih ada kehidupan, ada Indomaret, ada Alfamart. Tapi setelah itu guys, sekitar 2 kilo dari Pelabuhan Potatano itu udah sepi guys. Kanan kiri itu udah pepohonan. Saya nggak tahu apakah itu hutan, apakah itu perkebunan, tapi yang pasti itu gelap gulita. Dan saya melewati jalan itu gelap sekali, hanya lampu motor saya yang menerangi jalan itu guys. Kurang lebih saya berada di jalan yang gelap itu selama 1,5 sampai 1 jam. Sampai pada akhirnya saya bertemu sebuah desa. Kemudian saya bertanya kepada penduduk desa apakah ada penginapan. Ya, dia bilang ada, kurang lebih 5 km dari tempat yang saya tanya tadi guys. Akhirnya jalanlah saya 5 km, dapatlah saya tempat penginapan. Itu situasi udah jam 12 sampai jam 1 malam kalau nggak salah guys. Jadi udah sepi, udah sunyi, udah semua hal bisa terjadi sih sebenarnya. Tapi sebelum saya melakukan perjalanan ini, saya banyak bertanya kepada orang-orang apakah perjalanan di Pulau Sumbawa malam hari itu aman. Mereka bilang aman, cuma kita harus hati-hati terhadap binatang-binatang peliharaan yang ada di sekitar jalan. Dan benar guys, jadi banyak binatang-binatang seperti sapi, kambing, kuda itu kadang-kadang ada di tengah jalan. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk melewati jalur lintas Sumbawa Bima ini guys. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih 10 km dari Pelabuhan Potatano, saya mendapat sebuah penginapan guys. Saya istirahat dulu, saya tidur dulu guys, karena memang luar biasa lelahnya perjalanan ini. Untuk besok pagi saya jam 9 siap lagi melakukan perjalanan menuju Bima. Tibalah saatnya guys, jam 9 pagi, dan saya mulai berangkat dari penginapan itu menuju ke Bima. Luar biasa guys, jalannya ini luar biasa, memang benar-benar suatu pengalaman yang saya dapati. Keindahan-keindahan alam di Indonesia ini juga ada di Sumbawa guys. Oke guys, itu adalah cerita singkat perjalanan saya mengendarai motor dari Bali ke Bima guys. Guys, terima kasih atas apresiasi dan atensinya. Salam semangat dan sampai jumpa.